Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dentalia, kita jumpa lagi. Nah, kali ini saya ingin membahas suatu perawatan pencegahan gigi berlubang pada anak-anak. Jadi pencegahan gigi berlubang, kita tahu semuanya ya, penyebab gigi berlubang kan adanya sisa makanan. Sisa makanan di rongga mulut yang menyebabkan terjadinya demineralisasi. Nah, sekarang saya akan membahas ada salah satu teknik yang digunakan untuk mencegah gigi berlubang. Apa itu? Namanya fissure sealant. Fissure sealant itu adalah suatu metode untuk menutup fissure-fissure gigi atau pit. Fissure gigi itu adalah bentukan gigi yang normal di gigi geraham. Nah, kita lihat anatomi gigi geraham. Gigi geraham itu kan bentuknya anggaplah seperti kubus ya. Pada permukaan kunyahnya atau permukaan oklusalnya itu bentuknya seperti parit-parit, seperti saluran-saluran gitu ya, dan bercabang-cabang, tidak lurus hanya satu, bercabang-cabang, berlika-liku gitu ya, berkelok-kelok, yang ini menjadi potensial pot untuk terjadinya penumpukan sisa makanan. Jadi karena bentukannya yang berliku-liku dan bercabang-cabang, serta pada anak kecil terutama pada gigi susu, ini profilnya itu tajam. Reliefnya itu sangat tajam. Karena apa? Ya karena memang pada gigi susu, pada anak-anak, karena giginya masih belum digunakan semaksimal mungkin, belum digunakan dengan maksimal, masih makanannya masih lunak, masih lembut, atau bahkan masih minum ASI saja, sehingga reliefnya itu masih tajam, masih apa itu ya, kalau misalnya jurang, masih jurangnya itu juram gitu ya. Nah, beda sama gigi yang sudah dewasa, apalagi sudah tua, sudah mengalami atrisi, mengalami abrasi, sehingga permukaannya sudah lebih halus. Pitnya itu atau fisurnya sudah rata, sudah sudah kecil, dangkal, kecil, atau bahkan sudah nggak ada, sudah halus trepes gitu ya. Nah, pada anak-anak fissure dan pit ini bisa dicegah untuk potensi tertimbunnya sisa makanan di pit dan fissure itu dengan cara fissure sealant. Jadi fissurnya itu diisi bahan untuk fissure sealant serupa dengan bahan tambalan pada gigi pada umumnya. Serupa dengan itu, tetapi kandungannya ada kandungan-kandungan yang bisa menutrisi gigi. Contohnya ada kandungan fluornya, seperti itu ya. Ada kandungan kalsiumnya. Jadi bahannya itu sudah ada kandungan nutrisinya yang menutrisi, selain fungsinya untuk menutupi. Kalau sudah ditutupi, permukaan yang kasar tadi, yang berrelief itu, yang berlika-liku tadi, itu ditutup halus dan permukaannya itu benar-benar halus, licin seperti kaca kalau sudah dilakukan fissure sealant. Nah, ini pencegahan ini tidak hanya pada anak-anak, boleh kepada semua usia. Tapi yang sering dilakukan ini kepada anak-anak memang, karena anak-anak itu selain memang secara anatominya itu lebih tajam, anak-anak juga risiko terjadinya gigi berlubang juga lebih tinggi, karena anak-anak ini untuk membersihkannya lebih sulit ya. Jadi lebih rentan terjadi gigi berlubang atau karies. Pada orang dewasa pun sebenarnya kalau mau dilakukan fissure sealant ini nggak masalah, karena ini menutup bagian yang cekung-cekung tadi. Cuman nanti untuk fungsi kunyahnya dia akan berkurang untuk melumat makanan. Jadi untuk mengunyah dia akan berkurang fungsinya kalau sudah ditutup dengan fissure sealant ini, karena nanti permukaannya jadi halus kayak kaca gitu. Kalau yang asli ada lekukan-lekukan, itu fungsinya nanti untuk fungsi kunyahnya dia melumat makanan lebih halus, lebih lunak. Nah, jadi kita ya bijak-bijak saja mau yang seperti apa, tergantung karakter orangnya. Misalnya
karakter orangnya itu sulit untuk sikat gigi yang rutin, kan kadang ada orang yang suka malas gitu. Mungkin Fissure Sealant ini nantinya dianjurkan, tapi makanannya perlu diperhatikan. Makanannya itu ya dilumat lebih halus, jangan makan yang keras-keras, atau mengunyahnya itu juga harus lama. Walaupun makanannya lunak, lembek, makannya harus melumatnya di dalam mulut tuh harus lama. Kenapa? Supaya enzim-enzimnya itu tetap bereaksi dengan makanan. Karena kita mengunyah itu tidak hanya sekedar menghaluskan secara mekanik, secara fisik aja, tidak hanya membantu pencernaan dalam menggiling makanan, tidak hanya sekedar berupa fisiknya aja. Terus gimana? Kan bisa aja kita minum jus gitu ya. Tidak hanya sekedar itu, tapi di sini ada fungsi juga pada saat kita mengunyah, melakukan kegiatan mekaniknya itu juga merangsang enzim-enzim yang ada di rongga mulut itu juga keluar dan melakukan reaksi. Jadi ada reaksi kimia juga, tidak hanya reaksi fisika aja di situ, tidak hanya reaksi mekanik aja. Di situ juga ada reaksi kimia. Nah, enzim-enzim inilah yang nantinya akan membantu metabolisme kita supaya metabolismenya tetap sempurna. Jadi kalau misalnya kita sudah memilih untuk dilakukan Fissure Sealant, nggak masalah. Nanti melumatnya makanan, mengunyahnya itu tetap aja ya, kurang lebih 33 kali itu ya. Kalau dalam sunnahnya Rasulullah kan 33. Ya anggaplah kita menghitung dalam hati sekitar itu juga. Jadi tetap dilakukan pelumatan makanan. Nah, itu salah satu contoh untuk mencegah gigi berlubang. Yuk kita kontrol semua gigi anak-anak kita, gimana fisurnya, pitnya itu apakah masih aman, belum berlubang. Kalau sudah ada garis-garis hitam, tanda-tanda atau bercak kecoklatan, itu bertanda giginya sudah mulai karies. Jadi sebenarnya giginya itu sudah karies, hanya belum lubang yang besar. Masih kecil, masih belum terlalu besar untuk ditempeli sisa makanan. Tapi ini bisa menjadi pemicu bertambah besar yang akan menyebabkan giginya lubang. Yuk kita lihat ayah bunda semuanya, sahabat Dentalia, lihat semua gigi putra putrinya, cucunya, ponaan, adiknya, dilihat semua, terutama yang masih anak-anak di bawah 7 tahun, karena mereka pasti untuk membersihkan giginya perlu dipandu oleh orang tuanya. Kalau memang sudah mulai ada gejala, segera bawa ke dokter gigi untuk dilakukan pencegahan. Kalau sudah berlubang, baru dilakukan penambalan. Oke, sahabat Dentalia, semoga bermanfaat. Silahkan share ke sahabat Dentalia. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya Dr. Gigi Holilia Saifiati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Klinik yang ramah, Dentalia tempat kami merawat gigi dengan baik.